Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 5 Juni 2025. Hari ini kita memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martir. Bonifasius yang nama kecilnya Winfried lahir pada abad ke-7 di Inggris dari pasangan orang Katolik yang sangat saleh. Pada waktu itu banyak misionaris datang singgah di rumahnya. Maka Winfried sudah akrab dengan para misionaris sehingga menumbuhkan dalam hatinya keinginan untuk mengikuti jejak mereka, yakni menjadi pewarta sabda. Ketika beranjak dewasa, Winfried masuk biara dan dididik serta dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya ia berhasil ditapiskan menjadi imam dan diutus ke Frisia. Tetapi karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang-orang Frisia, maka penyebaran agama Kristen dilarang. Maka Winfried tidak jadi pergi ke sana, melainkan pergi ke Roma. Ia diterima baik oleh Paus Gregorius yang kedua dan diberi nama baru Bonifasius yang berarti mujur. Ia diutus oleh Paus pergi ke tengah-tengah bangsa Jerman dan menjalankan tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dengan setia. Ia terus mewartakannya dan teman-teman mendukung dengan doa-doa untuk keperluan misi dan untuk gereja. Atas permintaan Paus Gregorius yang kedua ini, ia kembali ke Roma dan ia ditapiskan menjadi uskup. Sebagai uskup di Jerman, ia melayani gereja dan umat dengan setia. Ia mendirikan banyak gereja dan biara dan mengadakan pembaharuan hidup rohani untuk umat, imam, biarawan dan biarawati. Banyak juga biarawati, imam yang didatangkan dari Inggris. Untuk tetap memelihara imannya, hidup rohaninya, ia menggunakan beberapa minggu dalam setahun untuk mengasingkan diri, berdoa, dan mohon kekuatan Allah.
Maka ia benar-benar menjadi uskup yang cakap, saleh, dan suci. Pada usia lanjut, ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Akan tetapi di tengah jalan, di daerah Dokum, Bonifasius dan teman-teman imam-imamnya itu diserang segerombolan orang-orang kafir. Dan ketika para imam ingin melawannya, Bonifasius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang aku tunggu-tunggu dengan penuh kerinduan akhirnya tiba. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Akhirnya Bonifasius dan teman-teman yang menyertainya dibunuh karena iman mereka. Ia meninggal sebagai martir mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Maka ia dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Bacaan hari ini, bacaan yang pertama menggambarkan dari kisah para rasul bagaimana Paulus dihadapkan kepada sidang mahkamah. Dan Paulus tahu anggota sidang sebagian orang Saduki, sebagian orang Farisi. Maka Paulus berbicara bahwa ia adalah keturunan Farisi dan menantikan kebangkitan orang mati. Ketika mengatakan kebangkitan orang mati, maka pecahlah sidang. Karena orang-orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan malaikat atau roh. Sedangkan orang Farisi mengakui kedua-duanya. Ketika timbul pertengkaran itu, Paulus diambil di tengah-tengah mereka karena takut ia dirajam. Dan malam hari ia mendapatkan penglihatan. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi dan bersaksi di kota Roma. Pada bacaan Injil dari Injil Yohanes masih mengenai doa Yesus yang berdoa bagi murid-muridnya dan juga bagi orang-orang yang percaya oleh pemberitaan para murid agar sama seperti kita adalah satu. Dan kemuliaan yang diberikan kepada mereka hendaknya menjadikan mereka sempurna menjadi satu sebagaimana Bapa dan Putra itu bersatu. Yesus juga ingin agar dimanapun dia berada, maka para murid dan kita semua juga berada. Dunia tidak mengenal
mereka, tapi aku mengenal mereka. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama menarik bahwa Paulus diutus ke kota Roma. Itu berarti pewartaan kabar sukacita ditawarkan kepada semua orang. Dan banyak tantangan maupun hambatan yang akan diterima oleh Paulus. Namun Paulus tidak perlu takut karena Yesus menyertainya. Tugas pewartaan juga dibebankan kepada kita. Meskipun tantangan, kesulitan, dan hambatan tidak pernah akan lepas dari kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk tetap berani bersaksi seperti Paulus dimanapun juga, di mana roh mendorong kita untuk bersaksi. Maka mari kita bersaksi menurut panggilan yang diberikan kepada kita sebagai komunitas-komunitas. Apapun juga hendaknya tetap bersaksi. Di tengah-tengah dunia ini hendaknya kita menampilkan kesatuan kita dengan Yesus dan Bapa, yang boleh diringkas kalau kita menampilkan mewartakan kasih, berarti kita bersatu dengan Putra dan Bapa. Tidak perlu takut karena Roh akan terus membimbing kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita sadari bahwa Roh akan terus menjaga kita di dalam kita memberikan kesaksian kepada dunia lewat karya-karya kita, lewat tindakan kita, lewat apapun juga yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Seperti Bonifasius tidak melawan ketika diserang, hingga ia seperti Kristus menyerahkan diri untuk perkembangan iman. Semoga kita pun berani konsekuen dan setia di dalam mewujud nyatakan iman itu di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, semoga kami senantiasa mentaati gerakan Roh Kudus dan berani mewartakan kabar sukacita lewat hidup dan karya-karya kami, agar akhirnya semua orang mengenal Engkau, bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dan Bapa, agar akhirnya semua orang tetap berada dalam kasih. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Dan semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan perlindungan dan kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, mari
kita lanjutkan segala gerak usaha kita untuk membantu gereja dalam pewartaan Injil. Terima kasih untuk doa-doa yang telah diberikan kepada gereja, waktu, tenaga dan karya sadana, agar gereja semakin mampu mewartakan Injil kerajaannya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.